Ya, selamat datang kembali di misi sampingan. Di part kedua dari video Octopad COTC kali ini gue akan ngebuat guide bagaimana cara lu akan reroll di saat mungkin lu nggak cocok sama akun yang sekarang. Contoh misalkan di posisi gue sekarang ini, party gue itu kan physical dan eh, bow ya. Gue nggak mau nih, gue mau mau coba party yang lain. Oke, gue akan membimbing kalian untuk melakukan reroll. eh, Perlu di garis bawahin ya. Ini nggak berlaku kalau misalkan akun kalian itu akun timbunan. Kalau akun timbunan ya udah terima aja. Misalkan kalian dapatnya apa pertamanya, udah terima aja habis itu gacha karena rubinya udah banyak di sana. Ya kan kayak gini. Rubinya udah 22.000. Tapi kalau misalkan emang kalian fokus ke story, pengen coba sendiri untuk nge-reroll dapetin karakter yang kalian mau, itu boleh banget dan bisa banget. Gua akan bantu kalian di video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja. Kalian ke menu namanya other, habis itu switch account. Ini nih. Nah, di sini nanti kalian ada pilihan. Nah, kayak di sini kan ada guest 615 gitu. Nah, ini kalian bikin lagi switch to another account yang guest. Kenapa guest? Karena untuk kalian garis bawahin juga, kalau misalkan kita nge-reroll itu belum tentu langsung dapat karakter yang bagus yang kita mau. Jadi pastiin karakternya udah sesuai dulu sama yang kita mau, baru di-bind ke Google, Facebook ataupun yang lain-lain. Oke, ini gue coba pakai guess ya. Nah, ya, you are currently logged in with a guest account. Enter aja. Nah, nanti kalian akan kelempar ke title screen. Di title screen ini kalian kalian udah harusnya sudah pakai guess ya. Nah, tuh udah pakai guess. Oh, salah, ini harusnya starting ini nih, starting a new game ya. Sorry, sorry. Kalau tadi itu switch account kalau akunnya udah ada, tapi kalau misalkan belum, ya berarti kalian harus dari yang plus ini nih, starting a new game with guest data. Nah, ntar, tapi pastiin dulu ya, kalian udah keluar dari akun kalian kayak ini kan, ini udah ada pakai email gitu. Jadi kalian harus copot dulu, pakai guest tadi switch another accountnya bener nih pakai guest. Habis itu starting a new game kayak gini, terus continue aja, terus kalian ketik confirm. Terus untuk yang nanya, gua ngejalanin ini di mana sih bang gitu, misalkan gua ngejalanin ini di emulator Android. Di emulator Android, aplikasi yang gue pakai itu LD Player. Gue udah nyoba beberapa aplikasi ya, kayak kayak BlueStacks, kayak Nox Player. Itu gua nggak bisa run dengan smooth di PC kentang gua ya. Jadi LD Player ini untuk yang speknya rendah itu lancar, paling agak sedikit patah ya wajar lah ya, PC kentang gitu. Oke, ini udah dalam kondisi dimana lu pakai guest account dan uh, start new account ya, start start new game ya. Jadi tap to start aja, kalian akan langsung masuk ke gamenya setelah di ngetap screen. Oke, kita tunggu beberapa saat. Bang, tier list dari apa, uh, traveler MC-nya apa sih? Nanti gue kasih tahu. Tumben juga nih, tumben. Oke, kalian akan dibawa ke intro game. Nah, kalian ikutin aja. Kalau misalkan kalian mau apa namanya, baca pelan-pelan, bisa kalian tap-tap gini ya, apa layarnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau cepet nih, lihat di kanan bawah, no, hold to skip. Berarti lu eh, apa namanya, di hold aja, habis itu nanti dia nge-skip. Nah, nanti masuk ke scene yang lain. Nah, gitu.
bisa langsung kalian skip. Ada beberapa scene yang nggak bisa lo skip, ada yang bisa lo skip. Nah kalau nggak salah di sini, nah lo dapat gacha pertama lo, sebenarnya bukan gacha sih, ini pasti guaranteed MC lah ibaratnya ya. Ada 8 MC di Octopath COTC ini. Listnya nanti gue kasih tahu, siapa yang worth it untuk di reroll, nanti juga gue kasih tahu dan alasannya kenapa. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini screen awal banget nih, kalau milih MC pasti meledak gitu. Nanti mah kalau udah di halaman gacha mah jarang. Oke, kita dapat Sofia ya. Ini scholar, type-nya wealth. Kita lanjut dulu aja ya, pakai si Sofia ini. Oke, kita skip aja. Kalau untuk story gue nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nyeritain, karena harusnya sambil main kalian bisa bisa explore sendiri lah ibaratnya. Oke, ini nanti dikasih tahu basic untuk battle pertama. Oke, lanjut aja, skip. Kita akan dilempar ke halaman battle. Nah, ini suruh tag, ikutin aja terus, ikutin sampai tutorialnya selesai. Untuk penjelasan battle juga nanti video yang lain aja ya, kita fokus auto rerollnya aja dulu. Oke, harusnya nih kalian udah masuk ke halaman ke gamenya ya. Dia siapa nih? Sebenarnya pada dasarnya gue juga kurang jelas dia siapa, cuman kayak dia narator lah sebet di dalam game ini. Cuman nanti dia terlibat banyak juga sih di story, tapi ntar di story mid ke end sih. Kalau di awal-awal dia nggak kelihatan. Kita di sini sebutannya chosen one. Nah di sini kalian kayak kemarin di video yang kemarin gua bahas ya, di awal game tuh kalian suruh milih, uh, mau kemana, mau ke fame, wealth, apa ke power. Nah, yang mana aja bisa lo pilih, yang mana aja nanti akan membawa lo ke titik yang sama, jadi nggak usah khawatir. Nah ini kalian dikasih basic ya, basic unit, starter unit, dan nggak usah takut, itu pasti sama, tiga unit itu pasti dapat. Jadi nggak usah di reroll, di situ rerollnya di bagian nanti nih sini. Oke, ini kita bikin nama party kita apa. Lanjut aja, kita close biar nggak kepanjangan videonya. Nah ini kayak starter guide gitu ya, baru mulai. Biasa kita skip aja. Nah di sini dia rerollnya. Jadi di video sebelumnya kan, kalau kemarin tuh ada banner fan ya, terus ini udah seminggu kemudian lagi, sorry ya, jadi fannya tuh udah nggak ada. Jadi kalian mesti lihat lagi bannernya ada apa. Oke, di sini ada Shana sama Alaune ya. Sebenarnya kalau digabung sama event tuh bagus sih. Cuma ini ada Edgar ya, masih ada Edgar, jadi kita coba Edgar nanti mungkin. Apa? Final Fantasy apa sih, 4 ya itu? 6, Final Fantasy 6. Sorry. Final Fantasy 6. 4 masih Cecil. Oke, dapat apa nih? Oke, karakter bintang 3, bintang 4 ya, nggak ada bintang 5 nya. Skip aja. Ini di sini kalian udah harus ngecek nih karakternya bagus apa enggak. Ntar, guide juga nih, once daily, ambilin dulu. Oke, kita cek kita dapat berapa. Dapat 1000 dan 800, jadi kita dapat 6 kali full gacha ya, tambah ini nih satu
FF6 collaboration ini gratis. Ini udah pasti sealnya satu hero dari Serenoa, jadi nggak dihitung. Jadi kita dapat 6 pool, 3 Traveler Secret Seal sama ini ya, The Rebel Trio ini Final Fantasy 4. Ya kita akan coba gacha ini semua. Oh sama di sini ada juga kalau nggak salah deh. Bukan ini. Nah ya. Oh sini guys. Karena berhubung eventnya lagi mid year, kalian dapat ini nih Secret Seal. Ambil aja. Udah habis itu. Oke kita mulai gachanya. Gacha reroll. Jadi kita ngambil supportive guidance dulu. Ini udah pasti dapat ini nih bintang 5 Cyrus. Tapi kalau dapat lebih dari 2 bintang 5 itu kan bagus ya. Jadi coba aja dulu kita full gacanya. Oke, harusnya sih Fame. Oke, ini Cyrus ini. Oke, skip aja. Oke, kita lihat cek. Oke, bintang 5 nya cuman Cyrus ya. Bau guys ternyata. Oh bau bang, padahal dapat bintang 5. Ya kan itu guaranteed. Jadi nggak dihitung dapat dari rate off dong. Udah pasti guaranteed, jadi nggak bisa dihitung hoki itu. Oke, ada Sowan, ada Witch Hat, ada Kasia, ada Alaune, ada Shana. Oke, terus ini nih tadi ya. Oh nih Meteor. Ini udah pasti guaranteed dia, jadi nggak usah skip aja. Nah ini dulu kita guide ini dulu, Travel Secret Seal. Dapat siapa? Kalau misalkan banner fan masih ada, gue sih nyaranin fan aja. Dan itu hero wajib lah. Oh dapat Neha ya. Neha bagus sih. Itu bintang 4 kalau nggak salah. Ya ada bintang 4 kayaknya. Solistia chapter apa ini bang? Solistia chapter nanti dulu. Ini tuh jatuhnya udah end game tuh. Karena di Orsteranya pun kalian mesti selesain apa namanya? Story dulu untuk sampai ke sana. Sabar satu-satu. Tenang aja nanti dijelasin. Tapi maaf ya, maksudnya gue bikin videonya rada telat karena real life-nya juga ada kerjaan, ada urusan. Oke, ini bintang 4. Skip aja. George. Lagi. Kalau dari 3 Traveler Secret Seal ini kalian dapat bintang 5 sih itu cukup bagus karena poolnya aja udah random. Terus dapat bintang 5 pula. Oke, bintang 4 lagi. Sebenarnya bintang 3 dan bintang 4 tuh nggak jelek. Cuman kondisional aja dia. Tim-tim kondisional. Ada beberapa party nanti yang perlu banget untuk masukin unit-unit bintang 4 dan bintang 3. Jadi kita fokusnya ke bintang 5 nya dulu. Apalagi kalian akun-akun baru ya yang mau reroll. Ini dapat siapa sih? Gue berharapnya dapatnya Edgar. Atau yang kedua Loki. Karena gue lebih suka fisikal ya. Tim fisikal. Era terakhir ya siapa nih? Yang mana aja lah dapat reroll ini kan. Tuh. Satisfying tuh kalau kayak gitu. Oh 10 ya taruh. Ya langsung aja. Loh, kok saya sini? Oh, dapat bintang 5. Oh, dapat ini nih, dapat si Loki. Loki bagus juga sih sebenarnya. Eh, tier S lah kalau di global ini. Oh, dapat bintang 5 nih, lumayan nih, lumayan. Dupe Lucetta, oke.
Ya kita skip aja terus ini Loki-nya nih harusnya. Udah ya tadi. Skip aja itu. Nah, 1800 masih utuh. Coba kita lihat party kita terakhir yang mana tadi? Dari Octane aja. Ini ada Loki. Satu lagi Cecilia yang bagus ya, bintang 5. Udah nggak ada lagi. Oh ini Serus. Bang itu banyak banget bang, bintang 3 bintang 4. Percaya sama gua, kalau lu baru main bintang 3 bintang 4 itu bisa dipakai sebenarnya, tapi lu perlu ngelihat bintang 5 lu dulu. Misalkan bintang 5 lu ke arah elemen elemen tim nih, apa kayak tadi apa Sofia, tapi ternyata pas digacha lagi lu dapatnya fisikal. Ya lu lihat lagi timnya pokoknya. That's why reroll itu gua kasih tahu caranya untuk itu. Oke, berarti ada dua elemen sama dua fisikal ya. Ada Loki sama Cecily buat fisikal, Sofia sama Cyrus untuk elemen. Sebenarnya banner sekarang ini lebih ke fisikal ya, karena kalau kita mau liatin satu-satu itu ada Alaune. Alaune ini dia buffer tim fisikal, tapi dia bisa jadi second DPS atau supportnya elemen juga. Itu sebenarnya multifungsi, tapi dia unit lama, belum ada buff update lagi. Terus Asia ini fisikal sih, wajib nggak wajib, wajib wajib tuh karena dia punya ada satu pasifnya namanya, nah ini initial SP stock, import all allies with SP stock. Ini apa sih bang, kayak di video sebelumnya gue kasih tahu. Jadi dia itu bisa uh, nge-inject SP ke karakter kalian. Misalkan Sana ini SP-nya 650. Nah, 650 40% dari 650 ini dimasukin jadi SP karakter party kalian satu-satu. Ke all allies gitu. SP ini dibutuhin banget di game ini karena kalau misalkan kalian nggak punya SP, kalian nggak bisa ngeluarin skill. Kalian mesti tidur dulu di penginapan, habis itu balik lagi untuk nge-grinding. Ini tiap battle ya, soalnya tuh start of battle. Jadi setiap battle baru dimulai pasti dapat SP stock gitu. Jadi selalu refill ibaratnya. Itu lumayan kalau baru main. Cuman kalau misalkan bukan akun timbunan dan kayak gini nih, rubinya nanggung, terus itu akunnya bukan akun rerollan, akun lama yang pensi terus balik lagi, gue rasa sih ini dapat tunggu dari red off aja gitu. Gue bukan yang menyesatkan ya, cuman menyesatkan kalian. Cuman untuk gua nanti itu kan perlu 4.500 ruby. Kalau kalian ini kan dapat 6 pool 4.500 terus 15 kali pool lah untuk dapat gua rantit sana. Kalau misalnya amit-amit kalian sampai bannernya selesai nggak dapet 15 kali pool untuk nge-exchange sananya, kalian bakalan ini sih nyesek. Jadi kalau saran gua tunggu rubinya 4.500 baru pool gitu. Kalau misalkan itu akun lama yang baru mau main lagi, tapi kalau akun baru reroll aja. Kalau itu akun timbunan gas gitu. Oke, kita coba aja ya ini ya. Kita langsung skip aja, dapat enggaknya. Oke, tidak ada tidak ada karakter bintang 5 seperti biasa. Dan kalian harus pahamin ya, ini apa, game Octopath COTC ini rubinya pelit banget. Pelit tuh dalam artian nge-grinding rubinya tuh susah, apalagi kalau akunnya bukan akun baru ya, akun lama. Kalau akun baru tuh masih lumayan lah. Nah ini dikasih harapan dikit nih, coba nih gimana. Dari apinya sih masih kurang-kurang ya. Oh dapat nih apa nih? Oh oh ya dapat ini sana. Dapat. Eh ah, suaranya cewek, tahu-taunya Ophelia dong. Astaga.
Gua kira tadi itu Wan. Ophelia bagus, Ophelia buat healer ya, healer tim bagus. Kalau baru-baru main, kalau udah di end game atau di mid game sih masih apa banyak pilihan lah. Oke, kita skip aja. Soalnya kalau nggak salah Shana itu fame juga deh. Duh, masih ada. Nah kan fame juga. Gue kira tadi beneran Shana, suaranya cewek pula. Masih ada 4 kali pull. Oke, kita coba lagi. Lumayan dari 2 kali pull tadi dapat bintang 5 1 si Ophelia. Shana juga bisa jadi healer sih sebenarnya. Cuman bukan itu power utamanya dia. Kelebihan utamanya itu dia speed stocknya itu. Oke, tidak ada bintang 5. Oh, ada Alvin. Oh, dapat Alvin. Dapat Taker. Lagi-lagi healer buffer sih. Itu nanti bisa di replace sama Shana langsung. Kalau punya Shana ya. Oke, lanjut. Gas lagi. Kita habisin. Fokus utamanya pokoknya reroll dulu ya. Nanti penjelasan-penjelasan tertentu di video yang lain. Soalnya udah panjang juga videonya. Nggak ada nih kayaknya. Nah, nggak ada. Mana? Tidak ada. Oke, lanjut lagi. Oh, 2 kali pull lagi. Oke, ini oh, ini chance bintang 5 nih. Kayak tadi. Tapi nggak ada kuning-kuning. Oh, ada dikit. Kayaknya enggak sih tapi. Enggak kan. Rodion, Madeleine. Nggak ada. Cuman harapan palsu. Oke, kita lanjut lagi. Skip aja. Oke, last pull. Nggak ada. Nggak ada ini udah. Nggak ada. Nggak ada bau. Mana? Cedric itu bintang 4. Ketawanya dari mana sih bang? Gitu bintang 4 bintang 3 nih lo lihat nih di sini putih-putihnya ada berapa? Kalau putih-putihnya 2 itu bintang 4. Kalau putih-putihnya ada 3 kayak gini bintang 3. Kalau putih-putihnya 1 berarti bintang 5 gitu. Oke, sebenarnya not bad sih dapat Ophelia, dapat Alvin tadi ya. Cuman ya itu bukan target utama. Oke, dari Opting kita cari yang bintang 5 dulu. Kita dapat Alvin, Ophelia. Ya terbilang bagus sih Loki tadi udah ya. Eh, nah ini gimana buang gitu kan? Kalau pendapat gue pribadi ini campur sari banget. Ada elemen di sini, ada physical, dua-duanya support. Ini ya bisa aja kalau lu story doang mau main uh, ngelarin master trio master tadi, the story of sorry trio master of itu power wealth fame bisa aja sebenarnya pakai ini masih bisa banget. Cuman ya untuk kedepannya ini party sih kurang. Jadi nanti kalau misalkan mau reroll balik lagi kalian switch account lagi terus start new game nanti tulis lagi confirm. Nah di sini nanti kalian akan dikasih dilempar lagi ke halaman title screen untuk mulai lagi game baru gitu. Kayak gitu guys. Pokoknya paling pertama banget adalah kalau mau bikin atau nge-build tim pas baru mulai game ini adalah
tentuin dulu mau elemen atau mau fisikal. Terus pastiin lagi support-support tertentu, karena itu eee, jadi pondasi juga kalian main game ke depannya itu kayak gimana. Dan banyak banner-banner yang hilang kemarin kan, kayak Fan gitu kan, kayak Final Fantasy 4 yang Cecil dan trio EX itu. Sebenarnya trio EX-nya nggak perlu sih, yang perlu si Cecil ya. Cecilnya juga udah hilang. Jadi kalian juga mesti lihat kondisi di current gamenya kayak apa. Ada banner yang menguntungkan buat tim kalian apa enggak. Tuh. Kalau gue pribadi untuk current update saat ini, kalau baru mulai Shana full aja, apalagi akun baru ya, akun timbunan, apalagi nggak usah mikir gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak dapat Shananya, reroll. Oke, gue perkenalkan dulu ya sama MC-MC-nya nih. Yang ini nih, yang gue agak zoom ya, nih, yang di tier S ini ada namanya Linet sama Viola. Terus di A ada yang kiri Milord, yang kanan itu namanya Theo. Nah, akun gue kemarin yang pakai Hunter ya, ini namanya Scarecrow. Terus sebelahnya ada Fiore, yang biru ini Sofia yang tadi kita dapat, sama yang paling terakhir itu Gilderoy, dia merchant. Nah ini udah gua urutin ya, dari S A B. B ini udah sih, kalau misalnya kalian dapat B itu sebenarnya kalian dari awal udah skip aja gitu reroll ya, gak usah ngegacha lagi. Kecuali kalian kayak tadi Sofia misalnya mau main elemen, kalian dapat temennya tadi di gacha FF mm, FF6 dapat Tera, itu lanjut aja. Kalau misalnya dapat Loki kayak tadi skip aja langsung. Kalau misalkan dapatnya Scarecrow, Fiore sama Gilderoy, temannya paling bagus ya Edgar atau Loki gitu. Itu satu. Yang B itu pure skip aja. Kalian bisa dapat karakter-karakter DPS tuh di akun lain, di karakter lain, karena karakter lain juga lebih baru, buffnya lebih banyak gitu, bisa mandiri. Nah mereka mereka kebanyakan kayak Scarecrow, Fiore itu DPS yang ketergantungan sama buffer dari karakter lain. Gilderoy itu kasus yang beda ya. Gilderoy itu sebenarnya tanker. Tapi kalau misal di game ini tuh tanker tuh, apalagi awal apa early game ya, itu jarang jarang banget sih. Jarang jarang punya peran lah. Tapi menurut gue skip aja. Terus kita ke A. Di kiri ada Miller, di kanan ada Theo. Eh, di untuk Miller dan Theo ini kasusnya berbeda. Kalian masih bisa pertahanin mereka. Tapi karena tadi ada banner Shana ya, jadi better skip aja sih langsung ke S gitu. Tapi gue jelasin juga kenapa dia berdua itu masuk ke tier A. Karena Milord itu dia punya uh, skill heal sama ngebuff. Itu skill heal juga jarang lah. Paling aku apa namanya, karakter-karakter tertentu. Tapi di unit-unit baru sih sebenarnya nge-heal itu udah sesuatu skill yang wajib sih. Semua karakter, even Loki aja bisa nge-heal ultinya. Jadi kayak sebenarnya nggak butuh-butuh amat untuk eh, ngambil MC Milord di saat banyak karakter lain bisa ngelakuin itu ya. Sama Theo Theo tuh bukan nge-heal sih sebenarnya, lebih ke regen regeneration HP ya. Ya jadi tiap battle, tiap turn itu dia nge-heal berapa persen dari HP lah kalau nggak salah. Sama dia punya buff gitu. Tuh kenapa dia ada di sebelahnya Milord. Makanya lebih bagus Milord sebenarnya daripada Theo. Nah, tapi sebenarnya ini juga opsional. Dua karakter ini juga di karakter lain juga udah ada lah yang bisa ngelakuin. Apalagi Shana. Shana tuh sebenarnya lengkap. Dia bisa ngeregen HP juga, bisa nge-heal juga, bisa ngasih SP stok juga. Terus tuh nanti kalau kalian udah agak jauh mainnya, dia bisa ngasih apa HP barrier sama damage cap. Nah, itu damage cap itu sesuatu yang harus banget kalau sekarang untuk di Octopath COTC. Buff yang harus banget. Oke, lanjut ke tier S. Tier S itu ada
Linet Dancer yang sebelah kiri dan yang merah sebelah kanan itu namanya Viola. Kenapa gue masukin Viola dan, Linet ini di tier S? Karena untuk karakter 2 ini, skill-skill-nya itu terbilang jarang, dan jarang dipunyain lah sama karakter-karakter, even karakter baru juga jarang. Tapi sebenarnya mereka juga udah tergantikan, ada lagi yang lebih bagus gitu. Tapi kalau di awal-awal game, mereka kepake banget. Apalagi menurut gua Violanya. Tapi kenapa Lynette lebih utama dibanding Viola? Karena menurut gua buff buffer buffer yang, eee, fleksibel itu ya Lynette ini. Lynette tuh di tim manapun masuk gitu. Viola juga bisa masuk, cuman dia tuh kalau nggak salah single target ya, jadi dia nggak apa, kalau misalkan musuh lu banyak gitu, itu ya susah kan maksudnya untuk, apa, nge-debuff semuanya mesti satu-satu. Tapi kalau si Lynette ini buff-nya jatuhnya all, jadi menurut gua masih lebih worth it, Lynette daripada Viola gitu. Buff-nya apa sih Bang gitu? Buff-nya si Lynette ini adalah yaitu, elemen attack up, physical attack up, dev up juga kalau nggak salah. Dan aktifinnya gampang banget, bukan dengan lu ngaktifin skill, ada ngaktifin skillnya di ultinya juga ada. Cuman yang paling worth it adalah ketika lu kan itu kan kalau Octopath Traveler kan apa, ada front row ada back row ya. Kalau dari back row dia pindah ke front row atau front row pindah ke back row, dia itu udah ngaktifin buff gitu. Jadi kayak lu gak usah ngaktifin skill, ketika dia pindah posisi dari depan ke belakang, belakang ke depan, buffnya udah aktif. Jadi kenapa itu lebih worth it daripada Viola? Viola itu harus diaktifin skillnya. Skillnya debuff, dia lebih ke debuffer, bukan ke buffer, dia ke debuffer. Tapi debuffernya persentasenya tuh lumayan gede, tertinggi lah kalau sama unit-unit lama, 20%. 20% tuh jarang hitungannya. Tapi kalau misalnya unit-unit baru tuh banyak. Dan kekurangannya itu balik lagi tadi, dia tuh cuman single target. Jadi lo kalau musuhnya banyak ya mesti nge-debuff satu-satu. Kalau kalau di akun kalau di karakter-karakter lain, debuffernya mungkin persentasenya nggak sebesar Viola ya, mungkin 10%, 15%. Tapi dia udah all biasanya all enemies. Untuk baru-baru main di buffer itu jarang kan, jadi gua nempatin dia di sebelahnya Linet S, karena selain Linet yang lebih worth it itu ya itu Viola. Udah dua ini aja, nggak ada lagi yang lain. Kalau menurut gue pribadi, kalau gua reroll yang tier A sama tier B tuh gue pasti skip sih. Gue pasti ngincernya Linet atau Viola. Itu aja dari gua. Selebihnya tadi misalkan ada banner Shana, ya udah itu full dapetin Shananya, kalau nggak ada udah reroll. Terus kalau misalkan tadi misalkan mau dapet Loki-nya, ternyata dapetnya yang lain, reroll. Kalau nggak mau dapet Edgar ya reroll gitu. Tadi caranya dengan switch account, order, switch account, habis itu start new game, kayak gitu. Ya paling itu aja sih, obrolan gue udah panjang lebar banget ya, dan udah lumayan panjang. Nanti bakal gue potong beberapa. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Eh, Bantu gua dan support gua terus. Kalau mau videonya tetap berlanjut ya part-partnya, gua akan coba lagi untuk ngasih guidance yang lain di part selanjutnya. Sampai jumpa guys, bye, until next video.